Kian mengkhawatirkan Presiden Joko Widodo mengingatkan ekonomi global tengah kesulitan. Ancaman krisis pangan dan krisis energi tengah menghantui Indonesia. Bahkan setiap pekan, Jokowi dan para pembantunya terus mengadakan rapat kabinet dari yang biasanya 6 bulan sekali. Beruntung Indonesia telah swasembada pangan sejak 2019 sehingga kedaulatan menjadi nyata dan terbebas dari ancaman krisis pangan. Namun dia juga memberikan wanti-wanti ada ancaman lain, yakni perubahan iklim. Tahun depan Presiden mengalokasikan 95 triliun rupiah untuk ketahanan pangan nasional. Anggaran tersebut digunakan untuk pemanfaatan teknologi dan data, pengembangan iklim investasi dan sistem logistik pangan nasional. Bos Bank Indonesia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait kekacauan global saat ini. Perang dan pandemi yang belum berkesudahan memicu krisis global baik energi pangan hingga resesi global. Untuk itu ada 3 hal yang harus dilakukan dalam melakukan transformasi ekonomi. Pertama, mengubah ukuran kemajuan ekonomi dari yang berorientasi pada pertumbuhan ke industrialisasi. Kedua, transformasi ekonomi harus dilakukan tanpa harus merusak lingkungan. Dan ketiga adalah pemerataan distribusi komoditas, terutama energi dan pangan. Selama 2,5 tahun dunia dilanda pandemi, itu merupakan tonggak awal peradaban manusia untuk memasuki era new normal atau kebiasaan normal baru. Semua aktivitas menjadi lebih efisien dan produktif lewat digitalisasi. Beberapa lembaga dunia memang memproyeksikan bahwa ekonomi global pada tahun depan berada di dalam masa yang suram. Dana Moneter Internasional IMF memproyeksikan laju ekonomi dunia tahun depan hanya 2,9%. Sementara Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memprediksi ekonomi dunia hanya tumbuh 2,2%. Bahkan Bank Dunia memprediksi dalam skenario terburuknya, ekonomi dunia hanya akan tumbuh 0,5% tahun depan. Kabar baik dari penerima prakerja. Pemerintah menambah bantuan prakerja 2023 menjadi 4,2 juta rupiah dari yang sebelumnya 2,4 juta rupiah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan nilai bantuan karena program kartu prakerja mulai masuk ke skema normal. Dari 4,2 juta rupiah itu, peserta akan mendapatkan biaya pelatihan senilai 3,5 juta rupiah. Insentif pasca pelatihan 600.000 yang diberikan 1 kali dan insentif survei 100.000 rupiah untuk 2 kali pengisian. Nantinya, kartu prakerja akan fokus pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pasca pelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling. Saham Twitter ditutup naik lebih dari 22% tak lama setelah Elon Musk menyampaikan niatnya untuk membeli Twitter sesuai dengan harga awal. Bos Tesla berubah pikiran dan menyatakan siap membeli Twitter seharga 54,20 US dollar per saham. Beberapa sumber mengatakan bahwa transaksi bisa saja terjadi sebelum Jumat pekan ini. Sebelumnya Twitter sempat menggugat Musk agar dia mau melakukan pembelian setelah awalnya menolak untuk membeli dengan harga yang telah disepakati. Kedua belah pihak telah dijadwalkan untuk dipertemukan di Pengadilan Negeri Delaware pada 17 Oktober nanti. Musk beralasan saat itu jumlah bot yang ada pada layanan Twitter menjadi alasan untuk menghentikan transaksi. Musk dan tim pengacaranya bahkan menuduh Twitter telah menyesatkan investor dengan memberikan angka palsu dalam pengajuan perusahaan ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat. Utang negeri Paman Sam melejit tembus rekor tertinggi sejarah, yakni mencapai 472.000 triliun rupiah pada awal pekan ini. Tingginya utang tersebut tak lepas dari kebijakan pinjaman besar-besaran selama pandemi COVID-19 untuk membantu menopang perekonomian negara. Pasalnya penyebaran virus corona telah melumpuhkan ekonomi Amerika Serikat yang ditandai dengan jatuhnya pasar tenaga kerja dan terganggunya rantai pasokan. Utang yang belum dibayar pun telah meningkat hampir 8 triliun dolar Amerika Serikat sejak awal 2020. Dengan laju penambahan 1 triliun dolar hanya dalam 8 bulan. Adapun pinjaman yang terjadi di bawah pemerintahan Trump dan di awal pemerintahan Biden datang pada saat suku bunga rendah. Sekarang selama periode inflasi yang tinggi secara historis dan serangkaian kenaikan suku bunga yang tajam,
oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, untuk menjinakkan kenaikan harga biaya pinjaman jadi jauh lebih tinggi.